Salam kerahiman. Kita ketemu lagi hari ini episode yang ke-6 dengan tema panggilan. Ya, di Helena mulai menanggapi panggilannya. Kita tahu ceritanya ya. Helena, waktu itu masih Helena namanya. Helena berhenti bekerja dari Mrs. Sadowski. Kemudian dia pulang, dia menemani Josephine ke suatu pesta dansa. Dan memang ternyata ya orang Polandia sangat suka dengan dansa-dansa, pesta dansa-dansa yang dengan pakaian yang tradisional, tari tradisional ya. Dan bagus sekali. Dia pergi ke pesta dansa bersama dengan Josephine di alun-alun Wejekna di kota Lodz. Lokasi alun-alun itu ada di sebelah gereja katedral Stanislaus Kostka. Kalau misalnya lihat ini fotonya. Sekarang kalau kita ke sana, Bapak Ibu bisa melihat ada patung Santo Yohanes Paulus II di alun-alun tersebut. Sementara semua orang bersukacita ya, kita kembali lagi ke ceritanya Suster Faustina, Helena. Sementara semua orang datang ke pesta dansa pasti bersukacita, pasti bergembira. Tapi Helena tetap merasakan ketidaknyamanan, bahkan dia merasa ada satu siksaan yang hebat. Tapi dia mencoba untuk bergembira. Jadi dia mencoba untuk mulai menari, tapi tiba-tiba dia melihat Yesus ada di sisinya. Dia melihat Yesus yang tersiksa. Yesus yang menunjukkan rasa sakit, yang pakaiannya dilucuti dari tubuhnya, jadi tidak berpakaian, dan tampak seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Dan Yesus di situ berkata kepada Helena, "Berapa lama aku harus bersabar menunggumu, dan berapa lama engkau akan terus mencobai aku?" Pada saat Helena mendengar hal tersebut, dia udah gak dengar lagi musik di sekitarnya. Yang dia rasakan, dia cuma ada berdua dengan Yesus. Dia gak dengar musik, dia nggak lihat lagi ada orang-orang di pesta tersebut. Pada waktu dia mendengar kata-kata itu, dia duduk, dia diam-diam, dia pergi. Diam-diam dia meninggalkan pesta itu, dia pergi ke katedral Stanislaus Kostka yang memang ada di samping alun-alun tersebut. Waktu dia masuk ke dalam gereja, dia lihat ada beberapa orang di dalam gereja ya. Tapi dia nggak peduli sama orang-orang yang ada di dalam gereja. Dia jalan terus sampai ke altar. Di depan altar dia rebah. Di hadapan sakramen Maha Kudus dia rebah. Dia tiarap dan dia mohon kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan memberi pencerahan kepada dia tentang apa yang harus dia lakukan dan apa langkah selanjutnya. Tiba-tiba Helena mendengar suara, "Pergilah segera ke Warsawa, dan di sana engkau akan masuk biara." Setelah Helena mendengar kata-kata ini, dia bangkit ya, dari tiarapnya dia bangkit, dan dia segera pulang. Dia membereskan barang-barangnya. Keesokan harinya, dia bilang sama saudaranya bahwa dia mau pergi ke Warsawa. Jadi bersama dengan saudaranya dia pergi ke rumah pamannya. Dan dia berkata kepada pamannya bahwa dia mau ke Warsawa dan masuk biara. Pamannya bilang, "Kamu gak bisa lakukan itu. Kalau kamu pergi ke Warsawa, kamu masuk biara, berarti kamu mengecewakan ayah dan ibumu. Dan pasti ayah ibumu akan menjadi sedih." Helena bilang, "Ya udah, kalau gitu jangan kasih tahu orang tua saya. Kalau nanti
saya pergi ke Warsawa, nanti orang tua saya sedih. Jadi untuk sementara kalau nggak ditanya, nggak usah cerita. Tapi kalau suatu hari paman ke rumah papa mama saya, tolong baju-baju ini dibawa pulang. Dia bilang dia cukup cuma pakai baju yang dia pakai. Dia nggak perlu baju cadangan karena Tuhan Yesus akan menyediakan. Dan baju-baju ini biar dikirim ke keluarganya. Karena pasti baju-baju itu masih ada gunanya, masih bisa berguna untuk saudara-saudara dia yang lain. Ya karena sudah tekadnya Helena ya, jadi akhirnya pamannya antar dia ke stasiun kereta api. Dia tabah, dia bye-bye sama pamannya, dia tabah ya. Begitu duduk di gerbong kereta api, di situ dia nangis. Di situ dia nangis karena dia tahu kalau nanti papa mamanya tahu, pasti papa mamanya sedih. Di satu pihak dia nggak mau bikin orang tuanya sedih, tapi di pihak lain Tuhan memanggil dia. Bahkan Yesus tanya, berapa lama lagi aku harus menunggu engkau? Jadi dia bilang dalam hatinya bahwa biar bagaimanapun saya harus lebih taat pada Tuhan. Yang Tuhan sudah mencintai saya dan saya juga mengasihi Tuhan sejak saya masih kecil. Sejak saya usia 7 tahun, ingat ya, Tuhan bilang, aku minta engkau hidup lebih sempurna. Nah, menjelang sore, kereta api dari Lodz ya, sampai ke Warsawa. Faustina turun, bersama dengan orang-orang yang naik kereta api itu juga turun. Tapi begitu dia turun, dia bingung, dia ketakutan. Mau kemana ini? Nggak ada kenalan, saya juga nggak tahu mau kemana. Tuhan bilang suruh ke Warsawa dan saya ke Warsawa, tapi saya nggak tahu mau kemana. Nah di situ dia doa pada Bunda Maria. Dia katakan, Bunda Maria, tuntunlah aku. Bunda Maria, bimbinglah aku. Serta-merta, aku mendengar dalam hatiku kata-kata yang memberitahukan kepadaku agar aku meninggalkan kota dan pergi ke suatu desa tidak jauh dari kota itu. Di desa itu, aku akan bermalam. Dia betul-betul mengandalkan Bunda Maria. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, dia ikuti. Dia berbuat demikian seperti apa yang Bunda Maria katakan. Dan ternyata aku menemukan segala sesuatu persis seperti yang dikatakan kepadaku oleh Bunda Allah. Ya. Di situ Faustina betul-betul mengandalkan Bunda Maria, dan Bunda Maria kita tahu ya, Bunda Maria bunda kita semua. Bunda yang sangat peduli sama anak-anaknya. Kalau kita datang padanya, kita mohon padanya, dia sebagai ibu yang berbelas kasih pasti memberikan pertolongan pada anak-anaknya. Nah, kalau bicara naik kereta api, saya mau cerita sedikit. Waktu tahun 2009, saya dan Haryanto ikut tur ya, tur Stella Quarta, turunnya di Rusia. Dari Rusia, waktu rombongan mau ke tempat lain, kami berdua nggak ikut. Kami bilang kami berdua mau ke Lituania, mau ke Vilnius. Jadi di situ pisah. Kami berdua naik pesawat ke Lituania, bahasanya apa juga nggak tahu, mata uangnya apa juga nggak tahu. Tapi singkat cerita, setelah dari Lituania, kami naik bis. Kami naik bis dari Vilnius ya ke Krakow, naik bis. Dari Krakow, nanti saya juga cerita ya apa yang saya alami di Krakow. Dari Krakow waktu ke Warsawa, kami naik kereta api. Karena tur berbelas-belas hari, biasa ya orang Asia kalau tur itu bawa koper sebesar-besar apa. Kalau maksimal 30 kilo, bayangannya pulangnya harus isi 30 kilo kopernya. Dan ternyata di Eropa sangat terkenal. Kalau orang turis, kalau mereka lihat turis bawa koper besar-besar, mereka langsung bilang ini orang Asia. Bahkan lebih detail lagi, ini orang Indonesia. Karena hanya kita nih orang Indonesia yang kalau pergi tur, kopernya seabrek-abrek. Nah,
Begitu pula pengalaman kita berdua, saya sama Haryanto. Kita nggak pernah berpikir bahwa nanti akan naik bis, nggak pernah berpikir kita akan naik kereta api. Dan kenyataannya naik kereta api, direkomend naik kereta api dari Krakow ke Warsawa. Dengan koper yang besar, kita masukin ke gerbong, orang-orang di sekitar itu juga lihat ya, aneh. Mungkin aneh, ini ada orang Asia, 2 orang, bawa koper segitu gede. Ya sudah, masuk. Naik kereta api. Sampai Warsawa, ternyata keretanya nggak berhenti lama. Jadi harus cepet-cepet turunin barang, turunin koper. Sementara kopernya besar dan kita berdua duduk nggak deket pintu. Jadi ya bisa dibayangkan. Jadi waktu kita tarik-tarik itu cepet-cepet ya, karena takut keretanya jalan lagi. Ada 2 orang bantuin. Kita kesusahan bawa koper, dia bantuin angkat karena dia juga mau turun. Dia bantuin angkat, akhirnya kita turun, selamat ya. Barang-barang turun, kita turun, kereta apinya jalan lagi. Jadi dia bilang, oke, akhirnya basa-basi, bilang terima kasih dan seterusnya ya. Setelah ngobrol dia tanya mau kemana. Terus saya bilang kita mau ke biaranya Suster Faustina ya. Kasih lihat alamatnya, karena kalau saya baca pasti artinya beda. Jadi kita kasih lihat, saya mau ke sini. Terus 2 orang ini tanya, loh kalian siapa? Kalian mau apa? Jadi kita cerita sedikit. Nggak taunya dua gentleman itu, dua orang laki-laki itu ternyata dia pastor ya. Jadi ya sukacita juga, senang ya ketemu pastor. Dan kita bercerita bahwa kita akan ke alamat ini. Itu sedikit cerita petualangan yang memang bingung, dengan tidak ada bahasa yang sama, nggak tahu directionnya mau kemana, nggak tahu mau tanya sama siapa. Jadi waktu saya baca cerita tentang Helena, saya bisa bayangin juga, dia pasti bingung. Begitu turun, mau kemana ini? Orang lalu lalang, nggak peduli siapa, tapi luar biasa Helena mengandalkan Bunda Maria. Dia berdoa kepada Bunda Maria dan Bunda Maria membimbing dia persis seperti apa yang dikatakan itu yang terjadi. Ini kalau di sini saya lihat Helena pasti punya satu relasi yang dekat juga sama Bunda Maria, dan memang betul Helena berdevosi kepada Bunda Maria. Ada relasi dengan Bunda Maria, percaya pada Bunda Maria, dan Bunda Maria itu sangat peduli sama anak-anaknya. Kita datang, dia pasti mendengarkan. Kita nggak minta. Bunda Maria bilang sama Yesus, keluarga ini kehabisan anggur. Dan mau nggak mau Yesus melakukan mukjizat yang pertama. Walaupun Yesus bilang, waktunya belum tiba. Tapi dia rubah air menjadi anggur. Berbahagia ya, kita berbahagia orang Katolik yang kita punya Bunda Maria. Di mana kita bisa mohon padanya, bisa minta dia untuk berdoa buat kita, bisa minta dia berdoa syafaat. Kita kaitkan dengan keadaan sekarang ya. Ya memang sudah berlalu ya, tapi kita lihat dalam keadaan COVID-19, kita juga berdoa rosario dipimpin oleh Bapak Uskup se-Indonesia. Waduh, luar biasa. Jadi tahu uskup-uskupnya, jadi tahu ada keuskupan di mana saja, dan ada beberapa keuskupan bercerita tentang lokasinya, tentang jumlah umatnya, dan lain-lain. Kemudian bulan Juni lanjut, ada doa Rosario Merah Putih, itu se-KAJ. Ada juga live streaming yang kita bisa ikut misa setiap hari. Ada tantangan, tapi ada benefit, ada keuntungan, ada sesuatu yang Tuhan mau beri kepada kita semua. Seperti tadi ya, Faustina kebingungan, Helena kebingungan, tapi dia mengandalkan Maria, dan di situ bisa membuktikan betapa relasi Helena dan Bunda Maria. Di situ membuktikan betapa Bunda Maria peduli sama kita semua. Begitu pula juga dengan kita. Dengan menghadapi COVID, banyak hal rohani improvement yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Kalau sendiri-sendiri pasti bisa. Tapi keluarga, kita bisa berdoa bersama, kita bisa makan bersama-sama, bisa masak bersama-sama, bisa bersih-bersih rumah bersama-sama, bisa saling peduli lagi satu dengan yang lain. Ya, kita lanjut. Nah, kalau bicara panggilan,
tadi kita cerita ya, bagaimana Suster Faustina dipanggil sampai dia ke Warsawa. Suatu hari nanti saya juga akan cerita mengenai panggilan, kenapa saya dan Haryanto bisa menjadi devosan kerahiman. Dia sampai ke Warsawa, dia tinggal di satu tempat untuk bermalam. Besoknya dia mulai ke kota Warsawa lagi mencari biara-biara yang mau terima dia. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin cerita dulu satu hal, bahwa niat itu harus ada. Kesungguhan, keseriusan itu harus ada. Sama seperti saya dan Haryanto, tahun 2007 datang, 2009 datang lagi, itu juga ada mujizat luar biasa, ada yang bayarin tiketnya, sehingga kita bisa pergi lagi ke sana. Dan punya nekat juga, ini udah datang kedua kali, jadi harus bisa datang ke tempat-tempat yang memang kita perlu tahu. Nekatnya yaitu tadi salah satunya adalah pergi ke Glogowicz, naik taksi. Waktu suster itu pesan taksi dan datang taksinya, kita sempat bingung juga. Karena Bapak Ibu lihat, ini yang gundul ini supir taksinya. Waktu dikasih supir taksi ini, saya sama Haryanto bingung. Waduh, orangnya kok besar, serem amat. Kalau di film-film mafia kayak yang jahatnya ya. Kalau kita tahu film puluhan tahun yang lalu, mungkin ingat yang namanya Telly Savalas. Ragu ya, tapi kita nggak mungkin nolak juga. Kita nggak mungkin nolak, suster saya nggak mau supir ini. Jadi gimana ini ya? Terus tanya sama susternya, dia bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Semuanya pakai kertas. Jadi kita waktu di taksi, waktu mau makan, kita sentuh dia, I want to eat. Dia nanti bawa ke restoran. Terus waktu mau makan, giliran mau makan kita juga bingung, nggak tahu mau makan apa ya. Tapi si supir ini keluarin satu daftar. Kita suruh pilih. Apa yang mau dimakan pun kita nggak tahu ya. Itu waduh, satu pengalaman yang luar biasa. Selama perjalanan awalnya kita diem aja, takut juga berhadapan dengan supir yang seperti ini. Tapi akhirnya sampai di tempat, dan foto ini adalah setelah dari rumahnya Suster Faustina, kami diundang oleh suster, salah satu suster Bunda Allah Kerahiman ke biaranya. Biaranya itu adalah seperti ini. Ya, nanti kalau kita ke sana kita juga bisa mampir. Ini biaranya yang ada di Swinicowarci. Waktu zamannya Suster Faustina, biara itu belum ada. Nah, saya mau kasih lihat sedikit interior yang ada di dalam biara tersebut. Ini altarnya. Kami berdua foto di sana. Ini tempat duduk yang menghadap ke altar. Ya. Ini juga ada patung Suster Faustina. Di situ ada relikwinya Suster Faustina, di mana kami juga berdoa di situ. Dan di salah satu sudut ruangan ada gambar Yesus, ada patung Yesus yang Maha Rahim seperti ini. Sebelum lupa, tadi waktu di gereja Stanislaus Kotska, saya ingin cerita juga. Jadi kalau misalnya tamannya, alun-alun tempat mereka menari adalah di tempat ini. Sekarang ada patung Yohanes Paulus II. Gerejanya yang ada di samping itu bentuknya seperti ini, gerejanya. Ya, gerejanya Stanislaus Kotska, katedral yang ada di Lodz. Dan saya sempat pose di pintu masuknya. Dan ini adalah interior yang ada di dalam gereja tersebut, di mana di hadapan altar ini Helena datang tiarap, ya, dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan langkah selanjutnya.
Itu satu pengalaman yang kami berdua alami, yang saya ingin sharingkan bahwa di sana banyak sekali tempat yang bagus, yang bisa dikunjungi, yang suasananya tenang, di mana kita akan sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Baik, itu aja untuk episode yang ke-6 tentang panggilan. Kita ingat ya, Suster Faustina atau Helena sudah sampai di Warsawa. Episode yang berikut saya akan cerita perjuangan dia untuk masuk biara sampai akhirnya dia masuk biara. Terima kasih. Salam kerahiman.